Nama saya Devi Riana Safi dari seorang anak perempuan memiliki kondisi biasa disebut dengan Autism Spectrum Disorder. Saya melahirkan Zahra pada saat saya usia 23 tahun. Saat itu bisa dikatakan bahwa memang sudah cukup bulan, tapi belum benar-benar 9 bulan. Kita saya mengandung Zahra. Saya juga memiliki kista di ovarium sebelah kiri dan ternyata yang cukup ganas karena besarnya sebesar kepala bayi saya. Bulan terpaksa memang harus dikeluarkan kedua-duanya, anak saya dan kista saya harus dikeluarkan. Jadi sekaligus sesar, sekaligus juga pengangkatan ovarium yang sudah menjadi kista itu. Pada saat dia lahir itu memang tidak terlihat biru. Alhamdulillah secara fisik semuanya oke. Semua limbsnya cukup, nangis cukup keras dan berat badannya juga cukup lah karena 3,8 padahal belum sampai full 9 ya, 9 bulan. Bisa dikatakan dia secara fisik bayi yang sehat. Anak saya itu semasa bayinya jarang sekali tidur malam yang benar-benar utuh gitu jamnya. Karena dia akan sering terbangun tengah malam. Dia bangun itu dia akan muntah. Jadi koliknya benar-benar parah. Kolik parah sekali, muntah. Kemudian selama dia bangun itu akan teriak, menangis, menjerit-jerit, dan melek aja gitu, nggak seperti nggak bisa tidur pokoknya. Dan biasanya apabila dia memang sedang bangun malam itu, kita menghibur dia gitu ya, karena dia kan kayak nggak tahu apa yang mau dilakukan. Jam 2 malam biasanya dia mulai kebangun tuh, teriak-teriak, nangis, kolik parah, muntah, jerit-jerit. Nanti dianterin jalan-jalan gitu, keliling kompleks naik mobil. Baru tidur lagi sekitar jam 7-an pagi gitu. Dan begitu terus setiap hari selama mungkin sekitar 3 tahun pertama hidupnya. Usia 9 bulanan, dia sudah mulai bisa berdiri. Jadi sebelumnya tumbuh kembangnya ya, kalau kita ulang lagi pada saat dia usia 3,5 bulan tuh udah bisa bolak-balik, tengkurap, terlentang. Setelah itu dia mengalami merayap, cuma hanya beberapa hari. Sebentar sekali merayapnya itu. Kemudian fase merangkak juga sangat sebentar ya, paling sekitar nggak sampai deh 1 bulan. Bulan dia mulai fase berdiri, menapakkan tumit lari berjinjit. Berdiri pun berjinjit. Gitu terus sampai dia mengalami fase jinjitnya itu sampai usianya sekitar menjelang 6 tahun. Belum 1 tahun dia memang sudah mulai babbling. Beberapa hari setelah dia ulang tahun yang pertama, semakin sedikit kontak matanya mau melihat ke kita sekali-sekali gitu. Ada terucap beberapa kata seperti dadah, kemudian pernah dia dadah gitu sesuai konteks. Pada saat usianya 1 tahun lebih, beberapa hari mulai kontak matanya semakin minim, selalu menghindar kontak mata. Tidak ada terdengar sama sekali, yang keluar hanyalah kata yang sama sekali kita nggak pahami. Kayak diulang-ulang terus kata-katanya, yang terdengar adalah ucuk gitu terus. Jadi apapun konteksnya dia bakalan ngomongnya seperti beres gitu ya, dengan tumbuh kembangnya nih. Kayaknya harus diperiksa. Kami tuh memiliki orang tua yang suportif ya, sangat mensupport kami dan memperhatikan cucunya. Ya dia 1 tahun 9 bulan. Dia sudah menerima diagnosa kalau ini adalah autisme. Saat itu tentu saja saya sebagai ibu muda gitu ya, ibu muda yang belum punya pengalaman memiliki anak sebelumnya, minim pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan pada anak gitu ya. Tentu saja saya denial, habis-habisan. Seperti tidak terima. Tidak terima kalau menurut saya tahu ada yang ganjil dalam tumbuh kembang anak saya. Ini kayaknya belum autis, ini dokternya mungkin harus mereview lagi gitu lah ya. Tapi saya ikuti saran dari dokternya untuk mulai terapi. Pada usia 2 tahun, anak saya mengikuti terapi. Jadi pada saat itu dimulai dengan terapi sensori integrasi yang dengan pendekatan floor time. Itu dia harus
hiking, kuda, terus berenang. Orang tua muda mulai mengikuti saran gitu. Sekalipun waktu itu saya terus terang masih belum 100% menerima kondisi anak saya. Dia dapat sesi terapi, saya perhatikan yang ada hanyalah begitu ada instruksi nolak dan akan menangis dan akan muntah. Jadi itu terus siklusnya. Jadi apabila dia terapi kan itu bentuknya tuh lokasinya kondisi tempat terapi itu kan seperti ground ya. Jadi banyak mainin dengan sekenanya dia, semaunya dia. Di saat yang bersamaan kita kenal sebuah terapi namanya terapi balur. Waktu itu kami disarankan oleh seorang keluarga. Terapinya itu jadi si anak keluarkan logam beratnya ya. Jadi autis itu kan disinyalir salah satu penyebabnya adalah racunan logam berat. Si anaknya itu ditidurkan di semacam meja terbuat dari tembaga, kemudian diberikan cairan yang mengandung zat-zat kimia yang bisa membantu detoksifikasi, dan itu dilakukan selama beberapa menit gitu, cukup lama sih. Dan itu saya inget tuh anak saya dulu suka nangis gitu pada saat itu. Ya memang tidak nyaman ya, apalagi bagi dengan masalah berbagai sensori seperti anak saya yang autis. Kemudian setelah itu yang terlihat kemajuan dengan terapi balur itu adalah pada malam hari tidurnya sekarang jadi lebih nyenyak. Kemampuan dia dalam mengeluarkan suara yang bermakna. Memang tidak bicara sih, belum bicara. Kan anak saya itu permasalahannya adalah sama sekali tidak bisa bicara. Jadi saya ingat usia dia 3 tahunan itu, setelah dia terapi balur itu mulai terdengar senandung pertama kakak tua dengan suara yang bagus. Maksudnya tidak ada fals nada sama sekali. Memang sama sekali tidak ada kata-katanya, tetapi cuman nadanya tuh tepat. Dia itu mampu misalkan mendengar satu lagu di suatu pesta pernikahan gitu ya. Misalkan dia suka ya sama lagu itu, dia tuh bisa berapa jam kemudian lagu itu dia senandungkan. Tempat terapi yang pertama yang sudah dimulai dari umurnya itu 2 tahunan itu memang tidak ada progres sama sekali ya. Kemudian saya diperkenankan oleh tempat terapi kami mencoba di tempat lain. Dan pertimbangan memang tidak terlihat progres apapun selama hampir 2 tahun. Saya memang menyadari hal itu dan memang saya tidak bisa menyalahkan tempat terapi itu karena saya lihat sendiri di tempat terapi itu anak saya aja yang gak maju-maju. Saya merasa benar-benar gak adil gitu Tuhan. Dengan bertambahnya usia dia, tapi tidak diiringi dengan kemampuan komunikasi, mengontrol diri juga, akhirnya tidak bisa lagi saya berpikir dengan jernih. Anak saya mau tantrum, saya juga ikutan tantrum. Jadi yang tantrum 2 orang. Sekarang kalau saya ingat-ingat lagi, kenapa ya saya melakukan hal itu gitu ya. Dan itu dia sampai di fase yang kayak takut kalau saya dengar suara saya udah mulai tinggi. Tapi alhamdulillah waktu itu suami saya ngingetin gitu loh. Ya ini kan anak gak bisa berbuat dosa loh. Gitu. Harusnya merasa bersyukur gitu kan ya. Tapi tetap nggak ada yang masuk gitu loh diceramain suatu hari gitu ya, di tengah saya dalam kondisi yang benar-benar marah gitu ke semuanya, marah ke diri sendiri juga tentunya kan, merasa ini kan darah daging tak mimpi, mana saya mendengar suara pria bahwa Zahramu dari Zahraku, dan masing-masing Zahra memancarkan cahayanya masing-masing. Hanya kita saja yang perlu membuka tirainya. Di pagi harinya pada saat saya terjaga, saya tuh langsung nangis. Langsung nangis, cerita ke suami saya nangis juga, jadi kita nangis berjamaah ya. Terus saya jadi kepenas juga. Setelah itu, dari situ saya mulai mencari tahu ya, hal apa lagi yang harusnya saya perbuat gitu untuk anak saya. Di masa-masa anak saya itu terapi balur, saya berkenalan dengan seorang ibu-ibu yang anaknya juga lagi terapi balur. Anaknya juga autis. Cuma saya heran kok anaknya kayaknya ada kemajuan gitu. Kemajuannya dalam hal bicara. Kan itu benar-benar sesuatu yang kita kejar ya waktu itu ya. Akhirnya si ibu itu cerita sebuah terapi
yang bernama terapi metode Glendoma. Akhirnya saya cari tahu, judul bukunya itu What to Do About Your Brain Injured Child. Kalau nggak salah, arahkan saya untuk membaca buku itu. Akhirnya saya baca ya bukunya. Kemudian saya sangat tertarik dengan prinsip-prinsip backgroundnya, kenapa terapi ini diberikan pada anak dengan special needs. Saya sangat tertarik karena powerful gitu ya kalau menurut saya. Saya ingat sekali kata-kata yang bikin saya menjadi ini adalah mungkin solusi bagi kami, karena ada kata-kata di dalam buku itu yang bilang parents are not the problem, parents are the solution gitu. Jadi saya merasa berarti itu sebenarnya solusinya tuh dari kita gitu loh ya, dari orang tua. Jadi dari situ saya tuh bela-belain nelpon penerbit bukunya. Pada saya menanyakan judul buku tersebut. Bulan sekali ini kami akan mengadakan workshop yang membahas tentang metode Glendoma. Tapi benar-benar dikasih sama Tuhan gitu loh, langsung akan ada workshopnya gitu dalam waktu dekat. Saya mengikuti seminar, saya mendatangi seorang tua yang cukup welcome. Jadi kebetulan keluarga ini pernah langsung belajar ke Amerika tentang metode ini. Anaknya di-assess langsung oleh dokter Glendoman-nya. Kemudian mereka menjalankan program yang dibuat langsung oleh Glendoman. Dan pasti karena kuasa Allah, mereka memperbolehkan saya untuk belajar selama 1 hari katanya. Di rumah saya hanya memperhatikan. Mereka nggak menjelaskan apa-apa karena menurut mereka saya sudah baca bukunya Glendoman. Jadi memang saya cuma pengen tahu gimana sih penerapannya secara langsung. Besoknya saya terapin anak saya. Jadi jadi saat itu pedoman saya hanya buku Glendoman. Hasil belajar dari yang workshop, juga dari yang si keluarga. Itu mulai saya terapkan. Setiap hari saya lakukan dengan anak saya. Jadi tuh bentuk terapinya fisik sekali ya. Merayap beberapa ratus meter, merangkak beberapa ratus meter. Brachiation itu monkey bar. Jadi anak itu bergelantung gitu, bergantung anak saya. Terus ada juga yang namanya masking, ada juga yang namanya patterning. Itu saya pelajari semua dari yang 3 sumber tadi itu. Nah ini kan mulai kelihatan nih, kayaknya saya nggak cukup lagi nih waktunya nih untuk ngelakuin ini semua. Dalam artian kalau saya pengen fokus di metode Glendoman, saya sepertinya harus full time anak saya di rumah. Jadi sepertinya waktu itu tidak memungkinkan apabila anak saya meneruskan di tempat terapi yang sebelumnya. Saat saya memulai metode Glendoman itu menerapkan, saya cukup didukung oleh almarhum suami saya, almarhum opanya Zahra gitu. Omanya Zahra juga sangat mendukung. Saya diperbolehkan menggunakan ruang tamu untuk tempat ras khusus yang bagus lah. Pokoknya saya mintanya yang bagus karena saya pikir saya nggak tahu nih mau dipakai sampai berapa tahun kan. Bikin alat brachiation atau monkey bar. Gitu uangnya udah kekumpul bikin, terus nyicil lah pokoknya semua alat terapi itu. Mulai fokus kerjain itu, mulai bisa kelihatan gitu kalau ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh saya di rumah gitu dengan anak saya. Nah awalnya itu ya tentu saja karena memang anak saya itu patologis dalam arti selalu avoid anything that sounds like a demand gitu. Jadi semua yang berkesan instruksi, menyuruh itu kan dia akan avoid, dia akan menghindar. Ya awalnya gitu, awalnya saya udah kayak orang gila muter-muter gitu di ruangan tengah itu sendirian dulu saya merayap. Lama saya ajakin, ya agak-agak ditarik-tarik dikit. Saya merayap, merangkak itu saya sambil nyanyi lagu-lagu yang dia suka, lagu-lagu dari Barney, lagu-lagu dari Kids Songs. Terus sambil saya bacain cerita dari buku favorit dia sambil merayap merangkak gitu. Jadi
udah inilah, udah kayak taman bermain gitu, kita berdua doang, gurunya satu, muridnya satu gitu. Setiap hari latih dia di monkey bar itu juga cukup lama itu. Untuk sekedar hanging tanpa jatuh itu berapa bulan sampai akhirnya dia benar-benar bisa bergelantung gitu, seperti ya kebayang ya gerakan di monkey bar itu sehari itu di monkey bar bisa sampai puluhan kali depan belakang gitu, 6 meter kalau nggak salah. Minta asisten rumah tangga itu kalau bisa bawa anaknya yang masih kecil gitu main di sini, ajakin tuh anaknya main-main gitu. Nah, Zahra jadi termotivasi lagi gitu, merayap merangkak dengan kehadiran temen gitu. Tapi ya itu kan nggak bisa setiap hari ya. Tetap aja saya harus cari cara terus gitu untuk bikin dia excited gitu. Mau gitu ngikutin instruksi. Setahun rutin setiap hari, bener-bener setiap hari. Ya mungkin sekali-sekali bolong apabila kita lagi keluar. Kalau 1 tahun dia mulai kalau dipanggil itu nengok. Tadinya kan sama sekali nggak peduli ya. Nah, mulai menengok kalau dipanggil, mulai tertawa apabila kita memang lagi melakukan suatu hal yang lucu gitu ya. Memang belum ada kata-katanya sama sekali. Nah, tapi setelah 1 tahun kita lakukan itu ya, metode Glendoman itu mulai mulai yang salah satu yang signifikannya itu juga dalam hal kemampuan dia mengontrol BAK sama BAB. Jadi dia mulai mandiri dalam hal toilet, mulai keluar nih kata-kata kayak misalnya pipis gitu, tapi dia nggak ngomong pipis, dia bilangnya pertama kali itu ngomongnya pipi, jadi S-nya nggak kedengeran, cuma sesuai konteksnya, pipi, maka, gitu. Udah mulai kelihatan, kalau mau makan bilang maka, gitu. Udah mulai keluar lah kata-katanya, biarpun nggak artikulasinya masih ini ya, masih nggak perfect gitu, tapi mulai keluar dan sesuai konteks, jadi artinya dia sudah mulai berkomunikasi 2 tahun. Dan mulai banyak itu semakin bisa kita arahkan kita begitu dia sudah mulai paham instruksi, sudah mulai diarahkan tanpa nangis-nangis kayak dulu gitu. Itu mulai saya ajarin dia, misalnya setiap hari itu dia tugasnya nutup gorden, atau misalnya saya suruh dia mau makan apa gitu, saya suruh dia ngambil bahan-bahannya dari lemari es gitu. Jadi mulai kecil-kecilan belajar merespon instruksi secara tepat itu benar-benar Glendoman. Jadi tidak sekolah juga. Saya ada musibah gitu. Musibahnya itu saya ternyata mengalami ada yang namanya kehamilan di luar rahim untuk tidak melakukan aktivitas gitu selama berapa bulan lah. Ya memang tidak mungkin, saya pada saat itu memang gak bisa sama sekali bergerak. Cuma saya juga dihadapi dengan tantangan, anak saya ini kan setiap hari terapinya sama saya. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Saya lagi mikirin kesehatan diri. Anak saya juga kok mulai kayak kelihatan mulai gak terarah lagi gitu ya. Karena memang sayanya gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya diberi saran untuk mungkin Zahra bisa mulai ke tempat terapi lagi gitu. Atau mungkin kita masukkan ke sekolah assessment, diberikan kan hasilnya. Hasilnya adalah anak saya pada saat itu memang belum bisa masuk sekolah inklusi. Jadi ternyata mereka punya standar sendiri sepertinya. Anak seperti apa yang diterima di sekolah mereka. Jadi kami disarankan untuk diperbanyak saja terapinya lagi. Saat ke tempat terapi yang baru ini, yang usia dia waktu itu udah berapa ya, 6 tahunan lah, menjelang 7 tahun. Dia sudah dalam keadaan lebih siap untuk menerima instruksi. Terapi tersebut, dia mulai bisa dikasih instruksi, mulai bisa diajarkan basis-basis akademik seperti bisa membedakan, diferensiasi, mengkategori cara juga mulai banyak kan bisa terima instruksi gitu. Pada saat dia behavior terapi lebih enak lah gitu si terapisnya ini, karena anaknya nggak sekeras kepala dulu kan. Tapi ini tempat terapinya beda ya. Mulai terlihat kalau dia ternyata masih bisa gitu ya. Ya mungkin memang sudah cukup terlambat, cuman masih bisa nih kayaknya ditingkatkan kemampuan. Tapi saya yakin itu memang hasil dari yang kita selama
metode gelendoman itu ya, benar-benar dari yang tidak bisa sama sekali akhirnya bisa terima instruksi gitu. Jadi pada saat dia ke tempat terapi lagi, dia sudah dalam keadaan sudah bisa mengikuti instruksi. Anak ini kan mungkin memang lah ya gak bisa gitu mungkin mengikuti akademik sebagaimana anak-anak usia dia. Kemampuan bicaranya juga memang masih terbatas, kemampuan komunikasi terbatas. Tapi saya yakin gitu sebenarnya pasti ada sesuatu nih gitu kan. Potensi apa yang mungkin harus dikembangkan, yang harus digali. Gak mungkin kan orang tuh negatif semua gitu dalam dirinya. Gimana pun juga dia kan ciptaan Tuhan. Cari tahu nih apa aja sih anak autis itu bisa dikembangkan bakatnya. Saya mulai melihat bahwa salah satunya adalah yaitu pada saat berenang tuh sangat happy. Dan dia itu memang sudah saya ajak renang dari usianya masih di bawah 1 tahun. Memang semaunya sendiri kan. Berenangnya gitu. Gak bisa diarahin dulu kan. Nah pada saat usia 3 tahunan itu dalam keadaan masih sulit diarahkan, itu dia sudah bisa berenang mengambang gitu dengan cara dia sendiri. Saya pikir ini mungkin salah satu potensi yang harus kita arahkan gitu, kita bantu untuk lebih terarah lagi. Belajar dari orang lain gitu. Jadi jangan dari saya aja. Pelatih renang yang bisa juga mau menerima anak dengan autisme gitu ya sebagai muridnya. Saya cari-cari tahu, akhirnya saya dapat ada katanya biasa nih menangani anak-anak aktif gitu, autis. Ini anak udah mulai bisa, udah semakin bisa belajar hal baru gitu. Jadinya saya mulai cari tahu lagi nih, apalagi yang bisa dikembangkan. Dia ada bakat musik nih ya, karena dia kan kalau senandung itu nggak pernah fales sama sekali, pun tidak ada kata-katanya, tapi suaranya bagus gitu. Tidak pernah fales, kayaknya dia nggak buta. Nah, sekolah musik yang cukup ternama gitu di Jakarta. Nah, di sana pada saat saya minta anak saya untuk les keyboard gitu, karena kalau keyboard lebih terjangkau, anak ibu belum paham angka, katanya belum paham angka sama sekali. Memang benar anak saya waktu usia 7 tahun, 8 tahun belum paham angka. Jadi minimal sudah paham angka. Akhirnya dari situ setelah saya berdoa itu ya mungkin memang kuasa Allah. Saya yang memberi info ke saya ada sekolah khusus yang mau nerima anak special needs karena mereka memang punya program khusus untuk special needs, musik for special needs gitu. Langsung saya bela-belain saya cari tahu hari itu juga. Cari tahu sekolah itu. Saya bawa anak saya tentunya. Langsung saya minta akses, langsung alhamdulillah gitu, langsung bersyukur luar biasa karena memang di sekolah musik tersebut mereka tidak bikin standar yang harus paham angka gitu. Mereka katakan apabila sudah paham warna sudah diperbolehkan untuk les keyboard. Karena dia kemarin di tempat terapi yang terakhirnya itu dia sudah mulai diajarkan warna. Dan sudah konsisten paham warna, saya beranikan diri bilang kalau anak saya paham warna. Jadi langsung dipersilahkan untuk boleh mendaftar. Saya daftar hari itu juga karena slot buat special needs studentnya itu sangat terbatas. Jadi saya saat hari itu juga saya daftar belajar musik. Pertamanya tentu saja, ini memang patologisnya anak saya itu menolak apapun di awal. Gurunya tuh sering gitu bilang, aduh hari ini Zahra begini bu, hari ini saya dijambak bu, hari ini saya dipukul, hari ini saya dicongkel tangan saya gitu. Itu udah biasa gitu. Saya sampai bilang, Kak masih kuat gak kak gitu kan. Iya bu, iya ya udah biasa gitu kan. Gue luar biasa lah guru special needs itu. Menjelang 1 tahun pertama itu mulai bisa, dia mulai paham yang namanya baca not. Baca notnya sih memang pakai warna ya waktu itu ya. Tapi dia mulai paham gitu cara mainnya gitu. Sekalipun masih ada tuh drama marah-marah, gurunya bilang boleh nih dicoba untuk ikut konser. Misalkan gurunya sudah sepede itu, saya juga harus lebih pede lagi gitu kan. Saya juga harus melatih dia terus-terusan di rumah. Setiap hari minimal 3 kali gitu saya ulangi lagi. Saya temani sih tepatnya. Saya temani dia untuk berlatih lagu yang akan dikonserkan.
lagunya itu lagu-lagu sederhana seperti Lihat Kebunku gitu kan. Ya sederhana lah. Tapi itu benar-benar kita usahakan satu hari itu dia latihan minimal 3 kali. Dan alhamdulillah dengan begitu dia pada saat waktu konsernya memang sih kayaknya terlihat juga dia gugupnya gitu. Cuman ya bisa lah gitu, dia nggak ada drama yang cukup berarti gitu. Dia bisa menyelesaikan. Saya memang tidak tahu apapun tentang instrumen musik. Tapi ternyata dengan saya hanya sekedar menemani dia pada saat dia berlatih di rumah, itu ternyata memang bisa membantu dia dalam hal kepercayaan dari segi kemampuan dia untuk bisa memahami cara memainkan lagu. Jadi dari situ saya tambah yakin gitu. Memang kayaknya tuh saya nggak proaktif gitu. Harus saya juga ulangi apapun gitu yang di rumah. Karena memang sangat ngaruh ketika saya nggak mau, misalnya saya nggak ambil bagian gitu dalam suatu kemampuan yang anak saya lagi pelajari, kayaknya keberhasilannya juga rendah gitu. Tapi apabila saya memang lebih serius gitu mengulang di rumah, itu memang kelihatan sekali. Pada saat dia berusia sekitar menjelang 9 tahun, akhirnya saya memutuskan sekolah khusus autisme waktu itu di daerah Jakarta Selatan. Saya bertemu dengan beberapa orang ibu-ibu ya, 2 orang ibu-ibu, salah satunya cerita tentang anaknya yang juga memiliki masalah dulu ya, belum bisa banyak bicara. Dan teman saya yang mengatakan bahwa akan diadakan workshop tentang brain gym gitu. Brain gym for special needs. Di situ saya mulai tahu tentang brain gym. Jadi brain gym itu ternyata gerakan-gerakan yang sederhana yang apabila dilakukan oleh seorang anak, mau usia berapa aja, sampai seusia kita dewasa juga, apabila dilakukan gerakan-gerakan dalam brain gym itu bisa membantu seseorang untuk mengeluarkan potensi alami dirinya, termasuk potensi dia belajar. Setelah saya belajar tentang brain gym for special needs, brain gym yang untuk kalangan umum, pertamanya tentu sangat sulit. Seperti biasa, setiap belajar hal baru dia pasti menolak. Saya mulai ajak anak saya dengan saya arahkan tangannya, saya arahkan gerakannya. Dia mulai mau menirukan gitu, mulai mau diarahkan. Dan akhirnya lama-kelamaan mulai saya kurangi bantuan saya. Akhirnya setelah beberapa bulan, ada suatu momen yang membuat saya mulai menyadari bahwa gerakan-gerakan brain gym ini cukup membantu untuk perkembangan anak saya, yaitu pada saat anak saya menonton TV nih, kita lagi menonton TV. Biasanya dulu-dulu kalau nonton TV itu ya seperti apa yang ditonton sama hal dirinya sendiri itu seperti tidak ada koneksi gitu ya. Jadi ya udahlah, habis nonton TV udah nggak ada apa-apa gitu, respon apa-apa gitu, hanya sekedar menonton. Dia memang saat itu memang sudah mulai bicara, cuman ya masih sepatah-sepatah ya, lagi nonton tayangan orang berkuda di TV. Dan tiba-tiba dia ngomong, Zahra naik kuda di Bandung. Jadi dia bisa bikin satu kalimat gitu dengan kata yang biarpun terpatah-patah gitu. Cuman dia bisa bikin satu kalimat tanpa kita instruksikan. Gym itu apabila dilakukan secara rutin, konsisten, itu memang bisa bikin perubahan gitu. Perubahan yang cukup berarti untuk kemampuan komunikasi dan tumbuh kembang dia. Nah dari situ saya mulai mendalami brain gym sebagai brain gym instruktur yang berlisensi. Saat itu motivasi saya tentu saja untuk anak saya sendiri dan diri saya sendiri gitu. Suatu saat saya bisa berbagi gitu tentang brain gym. Biasanya butuh lisensi gitu yang memang seperti itu gitu. Saya mulai melihat lagi nih ada metode lain, menerapkan MNRI kepada anak saya, terus progresnya. Suatu metode kita terapkan dengan konsisten, itu ada kans besar untuk memberi perubahan. Saya bisa katakan sendiri ya pada anak saya. Di samping MNRI, saya juga belajar tentang movement based learning, terus touch for health. Dan
ada yang masih saya terapkan sampai sekarang. Tapi yang sampai sekarang saya terapkan adalah brain gym, MNRI, movement based learning, dan touch for health. Saya mulai berpikir kan ya apa yang bisa dilakukan lagi dengan keadaan yang seperti ini, keadaan baru ini. Dan tiba-tiba pada tahun 2018 saya mendapat tawaran untuk bekerja di sekolah inklusi sebagai tenaga brain gym instruktur di sana. Saya menerapkan apapun yang saya sudah saksikan memang memberi dampak yang signifikan untuk perkembangan anak saya. Yakini gitu. Ternyata beginilah rencana Tuhan gitu. Jadi pada saat dulu saya itu kenapa saya terus dikuatkan oleh Tuhan gitu untuk mencari tahu, untuk mendalami ilmu apa saja yang sebenarnya bisa diberikan gitu pada anak saya. Treatment apa saja yang bisa diberikan pada anak saya, dan saya diberikan ilham gitu sama Tuhan bahwa saya harus serius dalam menerapi anak saya. Keadaan di mana saya sebagai single parent ya juga harus menerapi anak sendiri dan juga bekerja ternyata di bidang anak-anak spesial. Peran orang tua dalam tumbuh kembang anak bagi orang tua yang memiliki anak spesial, mencari tahu apapun yang bisa kita lakukan untuk anak kita, untuk membantu anak kita mencapai kondisi yang lebih baik, itu kalau kita serius dan kita terapkan, kita konsisten, ternyata kemajuan pada anak kita sendiri itu memang sangat mungkin tercapai. Orang tua ini peran lebih besar dalam perkembangan sekolah khusus sekalipun ya, atau sekolah inklusi. Tapi gimana pun juga waktu yang lebih banyak tetap saja dengan orang tua kan. Jadi apabila orang tua tidak mengambil porsi yang lebih besar, kurang logis kalau misalnya hanya mengandalkan dari apa yang diberikan oleh sekolahnya, apa yang hanya diberikan oleh tempat terapinya. Karena memang kita orang tua harusnya menjadi tempat utama bagi anak kita untuk terus menggali potensinya.